Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, saya Fadli Linoha dari program studi pengelolaan agribisnis. Sekarang semester 6 di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kita akan sedikit mengulas tentang manajemen strategik, di mana fokus kita adalah tentang evaluasi visi dan misi perusahaan. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, pernah nggak teman-teman mendapatkan sebuah ilustrasi tentang dua orang direktur dan juga seekor beruang? Jadi teman-teman seperti ini. Ada suatu ketika ada dua orang direktur yang naik gunung, di mana keduanya membawa tas carrel, ya kalau nggak salah, tas carrel untuk perjalanan di gunung itu. Dan mereka belum sampai di atas gunung, katakanlah di pertengahan, lalu muncullah seekor beruang. Apa yang dilakukan kedua direktur? Direktur pertama melakukan, yang ini tindakannya adalah ia menurunkan tas carrelnya, kemudian lari. Sedangkan direktur yang kedua malah mengatakan seperti ini: percuma kita lari karena beruang itu lebih cepat daripada kita. Tapi sebenarnya ada satu ungkapan yang bisa dikatakan egois, tapi luar biasa. Apa yang dikatakan direktur pertama kepada direktur kedua? Gak apa-apa, aku lari duluan. Dan di sana ada kemungkinan bahwasanya beruang tidak mengejarku tapi memakanku. Memang sedikit egois ya, tapi di situ terdapat suatu pelajaran arti pentingnya sebuah strategi. Kalau kita bahas lebih luas lagi, strategi itu cukup luas. Yang pada intinya adalah suatu komponen untuk memberikan suatu terobosan kegiatan untuk hal yang berbeda dan mencapai tujuan yang memang ingin kita tuju dari awalnya. Dan itu terkait dengan sebuah perusahaan juga ya. Tapi di sini kita akan coba mengevaluasi sebuah visi dan misi. Sebenarnya apa itu evaluasi sendiri? Kita menilik lebih jauh. Evaluasi itu berfokus pada hal yang telah dilakukan, kita cermati apa kekurangannya di sana, apa kelebihannya di sana, dan kita akan buktikan, kita implementasikan lagi apakah hal tersebut cocok untuk dilakukan atau tidak. Kalau untuk visi dan misi, mungkin sering kita mendengar visi dan misi. Ini ada beberapa literatur yang menjadi landasan kita ya. Terdapat proses manajemen strategik. Yang pertama itu mendefinisikan kegiatan utama organisasi. Misalkan ya, manajemen strategik dapat perusahaan yang bergerak di peternakan, katakanlah seperti itu. Di fokusnya itu apa? Kalau peternakan ya tidak mungkin dia ke perkebunannya. Kemudian menetapkan tujuan organisasi yang terukur. Kalau kita contohkan cara Pokpan itu tujuannya cukup luas untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Contoh saja menyediakan pakan, DOC dan lain sebagainya. Kemudian menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Nah, dari tujuan tadi dilakukanlah step by step untuk mencapainya. Itu dinamakan strategi. Tentu strateginya ya berbeda dengan PT-PT yang bergerak di peternakan lainnya. Kemudian mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi. Ya, ini lebih ke actionnya. Sudah ada strateginya, kita lakukan dengan tindakan. Selanjutnya melakukan evaluasi. Nah, ini dia evaluasinya. Kalau kita berbicara dengan visi strategik, visi sendiri di dalam literatur adalah suatu pernyataan yang menggambarkan kondisi perusahaan yang akan datang. Jadi kita punya perusahaan, kita pengennya apa? Itu di sana. Dan untuk misinya sendiri adalah ingin menjadi apakah kita di sana. Itu jawaban untuk visi. Sedangkan misinya adalah keseluruhan tugas pokok bagaimana mencapai titik visi-visi tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi untuk mengevaluasi visi dan misi, terlebih dahulu harus ada 8 hal yang perlu ada dalam misi. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, produk, pasar, teknologi, komitmen, konsep perubahan, dan stakeholder. Komitmennya seperti apa? Itu yang harus ada. Ini untuk pembahasan video kali ini kita cukupkan pembahasan poin-poinnya saja. Nanti kalau ada kesempatan di lain waktu kita akan kupas satu persatu. Apa itu pelanggan, produk, pasar, sampai komitmen terhadap stakeholder itu seperti apa. Dan yang paling penting ketika mengevaluasi sebuah visi dan misi,
kita harus mencantumkan beberapa pertanyaan di sana karena tidak mudah mengevaluasi visi dan misi sebuah perusahaan. Pertama, pertanyaannya adalah apakah pernyataan visi dan misi tersebut bersifat menyeluruh, ya, menyeluruh atau hanya sepintas-pintas saja untuk bagian A, B, C, tidak secara keseluruhan. Yang kedua, apakah visi dan misi tersebut mendeskripsikan apa produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, ya. Walaupun perusahaannya di bidang peternakan, tentu visi dan misinya mewujudkan peternakan yang katakanlah bebas dari polusi, mungkin itu salah satu visi dan misinya. Kemudian, apakah visi dan misi tersebut mendefinisikan wilayah geografi yang dilayani? Misalkan sebuah perusahaan berdomisili di Indonesia, tentu tidak mungkin cakupan visinya terlalu luas hingga ke dunia dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang apakah pernyataan visi dan misi tersebut konsisten. Konsisten dalam artian kalau memang visinya bergerak di bidang dunia peternakan, tentu misinya harus mengarah pada dunia peternakan, bagaimana mengimplementasikan agar misi-misi itu tersebut menjadi satu tujuan pada visinya. Kemudian yang kelima, apakah visi dan misi organisasi tersebut konsisten dan selaras dengan aktivitas aktual dari organisasi? Itu tadi, kalau memang bergerak di bidang A, harus tentu visi dan misinya menuju ke arah A juga. Kemudian evaluasi pertanyaan terakhir, apakah visi dan misi organisasi konsisten dengan aktivitas aktual organisasi dan prospek persaingan pada level unit bisnis yang di dalamnya. Nah, ini berkaitan dengan mitra kerja kita, tentang persaingan, tentang kebijakan pemerintah, itu bagaimana kita mengoreksi visi dan misi yang ada di dalamnya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan teman-teman sekalian. Masih banyak hal-hal yang sebenarnya perlu ingin disampaikan, tapi berhubung pada kesempatan kali ini kita hanya beberapa saat saja bertemu, nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan coba untuk kedepannya lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fadli Ulinoha, salam smart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.